Guys, ada sosok yang menarik dalam demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah pada beberapa hari kemarin yang dilancarkan oleh kelompok Roy Suryo dan kawan-kawannya atau tepatnya gerombolannya. Sosok itu adalah Bambang Tri yang kita kenal sebagai orang yang menulis buku Jokowi's Undercover 1 dan 2. Dan tak main-main, gara-gara buku itu ia kemudian divonis 5,5 tahun penjara. Nah teman-teman, apa yang menarik dari orang yang bernama Bambang Tri ini? Sehingga kita perlu mengulasnya secara khusus oleh karena pernyataan-pernyataannya yang tentu saja sangat kontroversial. Bayangkan saja, ia mendoakan Pak Jokowi supaya ya bukannya sehat, ya tetapi malah mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adakah doa yang isinya mengazab orang lain? Menurut saya teman-teman, kalau isi doa seperti itu rasanya Bambang Tri mungkin ya doanya tidak akan dijawab. Justru yang akan terjadi, Pak Jokowi semakin dimuliakan ketika Anda berteriak-teriak membuat Pak Jokowi itu seolah-olah Anda bisa kalahkan dengan narasi Anda. Saya justru ingin katakan Pak Jokowi semakin sehat, Anda yang berkoar-koar ingin mengalahkan Pak Jokowi dengan cacian makian, Anda semua harus berpikir ulang bahwa Anda mungkin yang sedang menderita sakit luar biasa. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Pastikan kita berada dalam gerbong yang sama, lawan hoax, dendam, fitnah, serta kebencian. Teman-teman, saya ingin putarkan pernyataan Bambang Tri berikut ini di sekitar demo di depan gedung MPR, DPR, dan DPD RI beberapa hari kemarin. Kita simak apa yang dikatakan oleh Bambang Tri berikut ini. Mas Bambang kok nggak pakai sendal? Iya, kaki saya agak sakit itu. Biasa ini ya? Iya, baru keluar Mas. Dihukum 5 tahun setengah. Dan ada versi foto yang ada di berita itu versi Mulyono. Dan tiba-tiba muncul newcomer, ya kan? Itu Gumarno. Nah, menurut Bambang itu bagaimana? Itu fotonya ijazah itu, yang bener itu fotonya Hari Mulyono tuh. Iya. Berarti yang Gumarno. Mas Bambang kok nggak pakai sendal? Iya, kaki saya agak sakit itu. Kan ada ijazah ini ya? Iya, baru keluar Mas. Dihukum 5 tahun setengah. Dan ada versi foto yang ada di berita itu versi Mulyono. Dan tiba-tiba muncul newcomer, ya kan? Itu Gumarno. Nah, menurut Bambang itu bagaimana? Itu fotonya ijazah itu, yang bener itu fotonya Hari Mulyono tuh. Iya. Berarti yang Gumarno. Baik teman-teman, saya selesai ngajak kita nonton dan kita akan lanjut diskusi kita untuk memberikan perspektif khas YouTuber NKRI untuk menolong kita punya perspektif yang selain kritis tetapi juga apresiatif. Nah, saya selalu ingin mengatakan begini teman-teman. Kita itu harus selalu ya membuka ruang bahwa dalam teori Johari window ya teman-teman, Johari windows ya, yaitu jendela Johari, sebuah perspektif tentang bagaimana kita tahu dan orang lain itu juga tahu. Nah, dalam teori itu dikatakan kalau saya tahu, orang lain itu tidak tahu. Sebaliknya juga teman-teman, kita tidak tahu, orang lain tahu. Atau kita sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Atau sama-sama saya tahu, orang lain tahu. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka kita tidak mungkin dan tidak mudah menjadi orang yang selalu dan selalu menilai bahwa orang lain selalu jahat, orang lain selalu jelek, orang lain selalu tidak selevel dengan kita. Kita selalu terbuka bahwa kebenaran bisa milik orang lain, sementara kekeliruan atau kesalahan itu bisa menjadi bagian dari diri kita, atau bahkan kita idap
sebagai bagian dari antropologi pengetahuan bahwa kita bisa salah, kita bisa benar. Jadi kebenaran itu bisa ada pada diri kita, tetapi juga ada pada sisi orang lain. Demikian juga kesalahan bisa ada pada diri kita dan kesalahan juga ada pada sisi orang lain. Sehingga teman-teman, sebetulnya laku yang harusnya kita kedepankan dalam rangka semangat kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa itu adalah saling menghargai dan saling bisa belajar satu dengan yang lain. Mengapa? Karena tidak mungkin kita menjadi orang yang selalu atau serba tahu terhadap segala hal. Kita berkemungkinan dan berpotensi untuk pada waktunya kita harus belajar dari orang lain. Nah, dalam konteks itulah saya merasa bahwa orang seperti Bambang Tri yang telah mendekam 5,5 tahun di penjara ya untuk tuduhan-tuduhan fitnahannya dan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi yang waktu itu adalah Presiden Republik Indonesia, itu kemudian harusnya memberikan pelajaran berharga bagi Bambang Tri untuk menjadi orang yang bisa menata diri setelah ia keluar dari penjara dan kemudian ia mencoba ya memperbaiki bagaimana ia bersikap terhadap situasi, konteks dan keadaan di mana ia pada Agustus 2025 baru keluar dari penjara. Tetapi nampaknya ia adalah orang yang benar-benar dan begitu menunjukkan ya dendam dan kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Dan dalam konteks ini teman-teman, saya merasa bahwa upaya untuk melihat ya Pak Jokowi itu dengan tendensi ya ingin menjadikan Pak Jokowi itu sebagai musuh, menurut saya ya Bambang Tri salah dan keliru. Nah, kalau teman-teman mengikuti pernyataan dari Bambang Tri secara utuh, maka ada ya doa yang dilayangkan oleh Bambang Tri terhadap Pak Jokowi supaya Pak Jokowi kesehatannya semakin memburuk dan sakitnya semakin parah. Bayangkan teman-teman, ada doa yang isinya itu mendoakan orang lain supaya semakin parah dan sakitnya semakin menjadi-jadi. Ini terus terang teman-teman, sebagai insan beragama dan insan bertuhan, saya kok ragu apakah doa-doa yang berdimensi politis kebencian seperti itu akan dijawab oleh Tuhan, oleh Allah. Saya merasa itu tidak akan dijawab ya, tidak akan diindahkan, tidak akan didengar. Malah sebaliknya, doa itu justru menghasilkan dampak yang jauh lebih positif dari orang yang kita sasar dalam doa itu. Jadi bukan Pak Jokowi yang tambah parah sakitnya, tetapi justru yang kita bisa temukan bahwa Pak Jokowi tambah sehat, tambah bugar, bahkan ya Pak Jokowi kelihatan semakin gagah ketika hadir dalam banyak kesempatan untuk menghadiri syukuran-syukuran karena undangan dari berbagai kalangan untuk menghadiri ya acara-acara misalnya perkawinan dari orang-orang yang melihat Pak Jokowi adalah sosok penting, tokoh yang menjadi teladan, dan kehadiran Pak Jokowi selalu membuat banyak orang merasa senang, bahagia, dan kebahagiaan Pak Jokowi menjadi kebahagiaan kita semua. Bahkan kebahagiaan Pak Jokowi itu memberi pesan bahwa tidak ada ya tendensi sakit yang diidap Pak Jokowi seperti yang diarahkan oleh banyak pembenci Pak Jokowi yang ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu parah semakin sakitnya, dan ketika parah sakitnya maka orang kemudian mendoakan agar hal-hal buruk terjadi kepada Pak Jokowi. Saya ingin katakan teman-teman, justru yang terjadi Pak Jokowi semakin sehat dari doa-doa buruk yang Anda naikkan kepada Tuhan. Justru yang kita temukan bahwa apa yang terjadi seperti Bambang Tri ya kakinya sakit ya, bahkan dalam beberapa video yang diulas dari teman-teman yang lain itu disebutkan bahwa Bambang Tri baru terkena stroke ringan, kemudian juga ada kolesterol yang makin parah di kakinya sehingga ia tidak bisa berjalan normal, sehingga tidak bisa ya kemudian terlihat sehat bugar ya. Ini yang saya ingin katakan teman-teman, doa yang kita ingin naikkan kepada orang lain untuk memperburuk keadaan seperti kesehatan Pak Jokowi, justru ya Pak Jokowi semakin sehat, tetapi yang mendoakan orang lain celaka
ya semakin mendapatkan apa yang mereka tidak bayangkan, yaitu kesehatannya semakin terganggu. Jadi Mas Bambang Tri, makin Anda tua, makin Anda harusnya bijak, ya. Makin Anda sadar diri tentang kesehatan itu mahal. Dan salah satu indikator orang itu sehat, itu adalah dengan menjaga pikiran, menjaga kata-kata, dan ketika hati dan kata-kata itu baik, maka semakin baik hidup Anda dan sehatlah hidup Anda. Jadi, mending isi hari-hari di usia tua ini dengan semakin banyak berdoa untuk tujuan kebaikan, bukan malah mendoakan orang lain untuk tujuan-tujuan yang jahat. Allah tidak akan merestui doa-doa yang Anda naikkan karena kebencian. Justru sebaliknya, Pak Jokowi yang Anda doakan begitu buruk, semakin sehat dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang mencintai Pak Jokowi. Inilah catatan saya teman-teman, semoga ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI. Sudah malam teman-teman, sorry agak gelap, tetapi tetap semangat memberikan terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam NKRI.